Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kenalkan, nama saya Farel Maliki dari Pendidikan Teknik Bangunan A dengan NIM 2101176. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, sebelum saya masuk, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas di materi ini. Yang pertama, ada definisi sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, ada urgensi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, prinsip-prinsip dasar sarana dan prasarana pendidikan. Keempat, jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Kelima, ada standar sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang terakhir adalah ketentuan sarana dan prasarana sekolah. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sarana dan prasarana pendidikan. Ya. Nah, jadi sebelum kita membahas sarana dan prasarana pendidikan, ada baiknya kita eh, mengetahui terlebih dahulu apa arti dari sarana dan prasarana itu, ya, tanpa ada pendidikannya, seperti itu ya. Jadi, menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, ataupun proyek. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, menurut Sutopo, sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan sekolah, seperti gedung, ruangan, meja, dan juga kursi ataupun alat-alat peraga. Seperti itu. Nah, sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan seperti jaringan, jalan, listrik, air, halaman sekolah, telepon, dan internet. Seperti itu. Beranjak dari definisi, kita akan membahas tentang urgensi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana ini sangat penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana, lembaga pendidikan akan terpelihara dengan jelas kegunaannya. Dalam pengelolaannya, pihak sekolah harus dapat bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana, terutama kepala sekolah yang langsung menangani sarana dan prasarana tersebut. Pentingnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan itu diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Nah, yang berbunyi setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip dasar sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan lahan, bangunan, dan perlengkapan sekolah itu kan merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Untuk kepentingan itu, ia perlu memahami beberapa prinsip beberapa prinsip dasar dalam melakukan pengelolaan fasilitas tersebut. Nah, prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lahan bangunan. Perlengkapan perabot sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat, seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat itu. Yang ketiga, lahan bangunan
dan perlengkapan-perlengkapan perabot sekolah hendaknya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan anak-anak didik. Yang keempat, lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah serta alat-alat hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi anak-anak dan guru-guru. Nah, yang kelima, sebagai penanggung jawab harus dapat membantu program sekolah secara efektif, melatih para petugas serta memilih alatnya dan cara menggunakannya agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan profesinya. Yang keenam, seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif, serta menggunakan dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapannya. Yang ketujuh, sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara serta menggunakan bangunan dan tanah di sekitarnya sehingga ia dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan keindahan serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat. Yang kedelapan, terakhir, sebagai penanggung jawab sekolah, sebagai penanggung jawab kepala sekolah bukan hanya untuk mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, tetapi harus memperhatikan seluruh keperluan alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi sarana fisik dan non-fisik. Menurut Ari Gurnawan tahun 1996. Sarana fisik itu adalah segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang memudahkan untuk atau memelancarkan suatu kegiatan seperti mesin tik, komputer, perabot alat peraga edukatif, ruang belajar, perpustakaan, tempat bermain, sarana olahraga, tempat ibadah, toilet, kantin, ruang UKS, dan sarana lainnya yang diperlukan. Nah, sarana non fisik itu yaitu peraturan-peraturan, ya, tata tertib, program-program yang mendukung proses belajar mengajar. Sarana pendidikan ini meliputi tanah, halaman, pagar, gedung, jaringan jalan, air, listrik, telepon, internet, serta mebel dan bangunan infrastruktur yang merupakan prasarana lingkungan pendidikan untuk melengkapi bangunan sekolah agar lingkungan sekolah aman, nyaman, dan sehat. Selanjutnya, ada standar sarana dan prasarana pendidikan. Dasar-dasar pembakuan atau standar yang perlu diperhatikan dalam sarana dan prasarana adalah pertama, segi pembuatan dan pembiayaan dibuat dari bahan yang kuat dan mudah didapat. Yang kedua, konstruksi kuat dan mudah dilaksanakan. Yang ketiga, biaya relatif terjangkau oleh dana yang tersedia dan disediakan. Yang keempat, penggunaan nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, mudah diatur dan dipindah-pindahkan. Yang keenam, terakhir, dapat menjamin kesehatan dan juga keamanan. Selanjutnya, yang terakhir adalah ketentuan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, jadi, ketiga ketentuan ini itu diatur oleh Permendiknas di Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Nah, ya. Yang pertama adalah ketentuan sarana prasarana untuk sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah. Nah, pertama, satu sekolah dasar itu harus memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 sampai dengan maksimumnya itu di 24 rombongan belajar. Nah, yang kedua, satu sekolah dasar dengan 6 rombongan belajar dapat melayani 2.000 penduduk atau sekitar satu desa ataupun kelurahan. Yang ketiga, pada wilayah yang berpenduduk lebih dari 2.000 jiwa dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di sekolah dasar yang telah ada. Yang keempat, pada suatu kelompok pemukiman permanen yang terkecil dengan banyak penduduk lebih dari 1.000 jiwa, terdapat minimal satu sekolah dasar dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.
Selanjutnya, ada ketentuan sarana dan prasarana untuk SMP dan madrasah sanawiyah. Nah, yang pertama ada satu SMP ataupun madrasah sanawiyah memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27. Dan yang kedua, minimum satu SMP disediakan untuk satu kecamatan. Yang ketiga, seluruh SMP dalam setiap kecamatan dapat menampung semua lulusan SD di kecamatan tersebut. Yang terakhir, lokasi setiap SMP atau MTS dapat ditempuh oleh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Dan yang terakhir, ketentuan sarana dan prasarana untuk sekolah menengah atas, SMA, dan juga madrasah aliyah. Ya. Ketentuan yang pertama, satuan pendidikan SMA harus memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Yang kedua, minimum ada satu SMA yang disediakan untuk satu wilayah kecamatan. Seperti itu. Oke. Berikut merupakan daftar referensi yang digunakan untuk membuat materi ini. Dan ya, terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.